penyanyi ini ada pasangan coba. Yang perlu penyanyi. Dulu, kodi. Ah ya lo, mengulang ya. Harus makan anak. Terus. Pak, mohon maaf Pak, kira-kira Bapak bisa ceritakan nggak apa kegiatan pada hari ini, apa kegiatan apa yang Bapak lakukan ini? Ini kegiatan tahunan. Jadi tiap 1 tahun 1 kali, namanya Batatula. Batatula. Jadi kebiasaan setahun sekali dilaksanakan habis panen. Habis panen. Jadi ini ritual desa yang turun temurun dari nenek moyang, dari asal jadi desa masing-masing. Mungkin itu yang dapat kami ketahui dari awal. Tujuannya untuk apa Pak? Tujuannya untuk ini menghindari dari malapetaka, dari penyakit, wabah maupun apa sosial lainnya. Untuk menghindari dari malapetaka khususnya untuk masyarakat desa Panahan. Ini kan ada informasi dari saya dengar dari pemerintah bahwa ini salah satu bagian dari ritual adat yang dihimbau masing-masing masyarakat untuk melakukan sifatnya doa, kemudian atau tolak bala atau sesuai dengan adat dan kepercayaan masing-masing. Apakah ini bagian daripada itu Pak? Iya, bagian dari ritual desa, yaitu tulak bala sama sebutnya kalau di lain desa, kalau di sini Batatula. Kalau di Panahan khususnya Batatula dari sejak nenek moyang dulu. Jadi ini ritual dan punya pantang. Setelah ini dibuang atau ditulakkan, bilang desa Panahan khusus ditulakkan, ini ada pantang, dilarang melanggar. Baik itu kendaraan kalau sekarang, baik itu di sungai, di daratan, itu ada pantangnya, tidak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar inilah yang bisa terjadi masalah malapetaka untuk desa. Makanya pantangnya ini baik anak-anak maupun dewasa, orang tua atau pendatang dilarang masuk, dilarang keluar menggunakan berarti alat-alat yang modern. Seperti kalau sekarang lampu listrik tidak boleh hidup, kecuali lampu tembok, lampu pelita. Di sungai juga kendaraan tidak bisa, main bola juga tidak bisa. Pokoknya menyentuh yang keras di desa setelah ditulakkan ini tidak bisa sama sekali, itu pantangnya. Melanggar sampai melanggar. Tidak ada sanksi. Pokoknya tidak boleh ada melanggar. Kalau ada sanksi berarti ada yang mampu melanggar, dia bayar sanksi. Ya. Kemudian Pak, ini kan dilaksanakan secara adat keharingan. Nah, apakah ini berlaku secara keseluruhan atau seperti apa Pak? Sehingga terlaksananya kegiatan ini, apakah hanya masyarakat yang punya keyakinan misalnya seperti keharingan atau seperti apa Pak? Mohon untuk ini. Ini yang sebenarnya bukan masalah agama, masalah desa. Jadi ini ritual desa yang dilaksanakan, agama apapun yang ada di desa yang bersangkutan, itu tetap harusnya sesuai dengan tradisi desa tadi, Batatula. Nah, jadi agama apapun tetap menaati. Jadi tidak tergantung kepada keharingan Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Jadi ini memang ini namanya ritual desa. Kalau bilang kalau dulu itu ya Batatula, ini untuk desa. Jadi bukan untuk perorangan, bukan untuk agama, untuk desa ini. Berarti bukan cuma hanya karena ada pandemi Covid seperti ini, jadi acara ini dilaksanakan, bukan hanya karena ada pandemi ini begitu Pak ya? Bukan, berarti ini dilaksanakan ini rutin tiap tahun. Nah, tiap tahun. Jadi tiap tahun, sebelum sebenarnya ini kebetulan ini ada informasi ada wabah yang melanda negara, berarti masuk ke desa. Sebenarnya sebelumnya kemarin sudah dilaksanakan. Nah,
sudah dilaksanakan ini betatulak. Jadi ini arti kata, artinya nolakkan semua penyakit, nolakkan semua kekurangan, kemiskinan, kecerobohan. Jadi semua masalah, semua yang jadi musibah itu ditolakkan. Jadi ini betatulak namanya. Jadi ini dilaksanakan tiap tahun, bukan tunggu berarti wabah, bukan tunggu berarti ini penyakit, atau juga berarti serang dari malapetaka lainnya. Dilaksanakan tiap tahun. Nanti ada cerita, ada sangan, ada mentera khusus. Ya, oke. Mungkin gitu yang dapat kami ketahui. Ada lagi Pak yang mau kita tanyakan. Ini kan kita lihat kan ada biaya, ada ada hewan yang dikorbankan dan lain sebagainya. Ini bagaimana untuk anunya Pak? Apakah itu menjadi suatu kelola masyarakat bersama atau seperti apa Pak ininya Pak? Ini dikelola bersama. Jadi semua desa, semua masyarakat berpartisipasi. Berpartisipasi untuk melaksanakan ini. Jadi bukan dibebankan kepada siapa. Jadi baik itu anak-anak, tua, dewasa, pendatang juga yang datang di sini berarti harusnya ikut serta melaksanakan berpartisipasi seperti ini. Terus ini menggunakan kayu-kayu alam. Jadi kayu alam ini banyak manfaatnya. Ada yang macam-macam seperti mungkin di situ tercantum obat yang ditakuti oleh penyakit, yang ditakuti oleh kemiskinan. Jadi macam-macam dibuat bentuk manusia. Karena di situ ada namanya penglima rambai ya, patih rambai, terus Alita pemamannya kati pemau mata muha paponik hidup pemadan momen manusia ini habis di bam dia semana melantai di sebelah sini lo lagi koni nongni sama penjabat punya betul namanya kati kemana mau tidak ada kama kan mau juga ada kat pinang kama kalau pinang habis wan malah kali kati kama di sia kama di jalan kama saya kama lalu tetap keramot tetap kan kembali wai kemana kudu kodam apa penyebab begitu di aja jim koman kudu begitu di kemana terus kafe tanah air di pongi di wa kemana di market di mana makat kemana aja tak keramot ibunya dapat mah nah udah tolong gue baik jadi malah dulu ramah tapi kaki malah sakit maaf jangan tadi sama salah penanya hubungannya hati pengesat jangan dekat untuk bukti ada nyetir di belum ya pulang pada kembali pagi dan bumbu pada kabila apa kembali aksi berat tapi pengalaman dalam siang hoi
Makanya ini jangan kan, jangan yang tengah jangan. Tengah ini jangan juga tolak tuh. Pulang serta pulang kerja buku batu yang kan mungkin kan sama guyo. Woi, woi. Buka kau itu coba pulang kau lagi. Aku lah bisa. Karena aku lah pinjam nama. Kelanga peringin yang dah pulang dah apa dah pulang lagi di mangan ke bawah pulang. Hoi. Kalau betul Nabi Muhammad ada pun Nabi Adam ada pun Nabi Sulaiman ada pun. Yang terakhir kami minta kesediaan Bapak kami yang bebek waktu dan tempat nanti. Baca apa sama aja. Yang terakhir, Boy tidak. Oke. Rujak pengantar dalam tahu kok dalam lama yang ada duduk gitu. Hai hoi hajak. Hoi. Hoi. Sekali lagi pantap dan bermotor mengumpulkan laman itu sampai ke kotak yang ditentukan. Padahal laman dengan ada pos dengan laman, kemudian berulang laman ada pos berulang laman, hulunya dari semua, terus di sebelah ada. Nyaman.
Ikubat deh. Manu ikubat. Manu. Ada itu. Titi manu na. Apa nula? Patak pun ni. Kemudian siku kapek naik itu pahat ya. Ini kenam? Batak ni lopeh kan batak ti. Kami tinulak kan bala penyakit pemuhayam. Apa mau COVID-19? Sangkun. Koti kasih koni. Koti koni. Nah, saya koti ti. Nah, Bapaknya mereng. Pakai mereng. sangkun ti. Mereng sebelah kurang tarik ke sana tadi. Mereng. Dadah penyakin. Celupkan HP-nya ke dalam air nanti videonya langsung hilang. Dadah penyakin. Ada dadah ulah Jadi penyakin. dia hanya kena bala penyakit pemohon bala sampai bala penyakit bala terus. Yang kagola itu, jadi kali hanya 6 hilakam. Dan datang ke kami am. Uma tulak bala kami tim, jadi kami tulak sana. Selamat ke umi tulak. Dia tahu Pak, info. Apa info? Mbak, apa info acaranya yang Mbak rekam itu apa? Di cuacanya, Tolong kasih tahu. Tolong jelaskan kepada kami masyarakat yang biasa ini. Ataupun di kampung Panahan ya. Ya, Kecamatan Arut Utara. Baru sekali ini kalau coba ini nih. Orang Dayak Tomon, khususnya Kecamatan Utara di Desa Panahan, namanya budaya tolak bala, menolak bala yang kira-kira mengganggu masyarakat, khususnya Desa Panahan, orang Panahan pada umumnya. Jadi melalui ritual ini kami menghilangkan segala hal yang menyangkut penyakit, menyangkut virus, menyangkut kekhawatiran, menyangkut yang ketidaknyamanan, kami tolak secara hukum dan tradisi. Kami orang Arut, khususnya Desa Panahan di ujung Kecamatan Arut Utara, inilah budaya turun-temurun kami yang tetap kami lestarikan. Hari ini pembuktian pelestarian budaya tradisional Dayak Tomun, khususnya di Kecamatan Utara di Desa Panahan. Mungkin itu pengantar dari kami. Anda yang ada hal lain terkait dengan keadaan ini, telusuri dan datanglah kepada yang menyampaikan pesan dan menyampaikan konfirmasi. Konfirmasi inilah menjadi budaya dan tradisi kami di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sebentar Maaf yang Pak. kurang. Sebentar Pak. Ya. Ini kan dianukan di apa namanya dilarutkan di sungai. Sungai. Kenapa harus dilarutkan di sungai, nggak kita tempatkan di pinggir sungai atau gimana Pak? Mohon Ini ininya, Pak. menurut budaya, kenapa dilakukan sungai, ada juga yang disimpan di daratan. Karena budaya orang hidup tuh hidup di kandung adat, mati di kandung tanah. Yang di daratan juga ada, di air pun ada. Jadi darat di air itu sama aja hukumnya. Oleh sebab itu, ada yang dilarutkan di sungai, ada juga disimpan di perbatasan sebagai batas wilayah yang berpantangan pada desa yang bersangkutan. Jadi itulah sebabnya yang dilarutkan ke sungai itu berarti ikut aliran sungai lah segala pantang pemalinya hukum dan tradisi yang berhubungan dengan budaya dan tradisi yang ada sesuai dengan petunjuk ritual yang tetua memberikan petunjuk kepada kakek nenek kami yang dulu bahkan sampai ke kita yang sekarang ini. Itu alasnya yang dilarutkan di sungai. Di darat pun sama, fungsinya pun sama. Terkait dengan keadaan itu
yang melanggar aturan tolak bala ini ada secara hukum adatnya dan sanksi secara tradisionalnya. Selain sebagai sanksi jipennya juga siapa yang melanggar sanksi jipennya itu dikenakan 5 juta dan membuat perangkat dan biaya tolak bala itu seluruhnya ditanggung yang melakukan kesalahan atau melanggar jipen. Jadi itu sebagai budaya yang pernah dilakukan dari dulu dan sekarang pun tetap berlaku. Oke. Ini Ya. yang dapat saya Mungkin sampaikan. setelah kita larutkan tadi Pak, setelah istilah resep ritual pelarutan tadi Pak, balai lanting Lanting tolak bala. lanting tolak bala tadi. Ya. Jadi untuk kedepannya beberapa hari kedepannya apa yang harus kita lakukan Pak di Ya. sini Pak? Untuk hari kedepannya selama dari mulai kita larutkan atau kita simpan sebagai perbatasan Bantak Pamali yang memang tidak boleh dilanggar, hukumnya yang tidak boleh dilanggar itu selama 3 hari. Kalau di dalam 3 hari itu ada yang melanggar, berarti dia harus sanggup membayar jipen. Secara jipennya diuangkan sebanyak 5 juta dan ditambah membuat perangkat tolak bala itu dan mengadakan terkait dengan kesiapan pelaksanaan tolak bala itu semuanya harus diadakan. Ya. Jadi Oke. itu sanksi hukum adatnya. Ya. Hal yang tidak boleh dilakukan 3 hari ke depan Pak. 1. Ya, yang tidak boleh dilakukan 3 hari ke depan, tidak boleh bermotor, tidak boleh membunyikan listrik, tidak boleh mandi di sungai, tidak boleh memukul tanah, tidak boleh lari, berteriak, memaki-maki, bahkan bersifat yang bunyinya menimbulkan keramaian. Jadi itu menjadi pantangan yang melanggar pantangan itu berarti dia kena sanksi hukum adat tadi. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kemudian mohon untuk teman-teman yang menonton acara ini agar subscribe, komen, and like dan share. Oke, terima kasih bagi yang setuju. Ya, diberilah tanda subscribe dan tanda Jempol. Ya.